Di ketinggian 12 km, kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Cepat kok lama? 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dong di situ, lebih kalah. Lebih kalah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu Saudara bersuka cita sekali dalam kebaktian penyegaran iman dengan tema dalam Tuhan Ketong Bersaudara. Saja kita untuk merenungkan satu bagian yang sekiranya ini bagian sudah sangat biasa dengan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Jangan ada dusta di antara Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Benar-benar yakin? Betul, sudah siap? Kalau saudara mau jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko, duduk di situ, tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi tetap mau jadi orang Samaria kok? Mau? Yang di sebelah sini mau? Saudara tidak mau ini. Yang sebelah sini mau? Yang sebelah sini mau? Ini orang, dia kasih luka-luka itu dengan kedua. Setelah dia bersihkan dengan anggur, dia oles luka-luka itu dengan minyak. Dengan apa?
Dipastikan itu pasti minyak zaitun, karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Sama-sama 1, 2, 3, menyembuhkan. Jemaat, untuk 2 pekerjaan ini, membersihkan dengan anggur dan taruh, butuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang, tahan sedikit tahan sedikit Tidak mungkin dia bilang, makanya. Pasti dia bilang, tahan. Baik, jemaat, saya lakukan 2 hal ini. Bersihkan dengan anggur dan minyak. Bisa? Tetap dari Samaria? Aman? Oke. Ketiga, dia ambil kain dan dia balut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap? Tetap Samaria? Saya kira saudara orang timur padahal. Oke, mantap. 3. 1 tadi apa? Apa? Kedua? Ketiga? Oke, keempat. Dia orang itu dan atas keledai. Sekarang saya mau tanya, jemaat. Dulu sudah ada Otto, Avanza, pick up, Grab. Jadi dompiman mana naik? Berarti itu kendaraan terbaik. Amin. Saya mau bilang pada saudara, saya waktu merenungkan bagian ini, saya pikir berulang-ulang. Kenapa saya renungkan berulang-ulang? Jemaat dengar. Saya kalau bawa mobil, dari sini kok sampai Atambua kemana. Kalau ada orang celaka, untuk tolong saya tolong. Oh, untuk tolong saya tolong. Saya pendeta, nah, untuk tolong saya tolong. Tapi itu pertolongan tuh biasa jadi masalah ketika ini orang berdarah-darah di situ, terus ada masyarakat bantu, terus beberapa menit kemudian ada masyarakat lihat saya agak lama, saya mulai pikiran itu. Karena sedikit lagi dong akan bilang, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak Boto kok. Itu sakit. Saya mau tanya, jemaat yang mau jadi orang Samaria, saya mau tanya saudara, kalau saudara ketemu orang kena pukul hampir mati berdarah-darah, saudara ada Boto, mau untuk itu orang kita muat di saudara Boto? Mau? Yang mau jadi Samaria tetap mau? Mantap. Saya mau kasih saudara, saya tanya banyak orang, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada Otto. Karena dia belum ada Otto, makanya yakin sekali dia bilang mau. Sebab kalau dia sudah ada Otto, apalagi cuci habis, dia punya keset disikat, istri saja naik lepas sendal. Tapi baik, orang di Wepura ini memang orang, tepuk tangan dulu kasih Wepura nih. Terlalu mantap. Bisa buat di atas Otto, mantap. Saya tanda saudara. Oke, sudah 4. Pertama tadi apa? 2, 3, 4, kelima, dan dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu ke, jadi kena pukul, dia sapa, dia koko bawa, dia taruh di Aston. Bisa. Yang Samaria dong tetap bisa. Saya lihat saudara tuh suara ini kayak makin turun ini. Sebenarnya saudara mau apa sebenarnya saudara ini? Bisa. Mantap. Mantap. Atau apa? 2, 3, 4, 5. Oke, keenam. Alkitab mencatat, pembacaan tadi mencatat, dan dia merawat orang itu. Sama-sama 1, 2, 3. Dia merawat orang itu. Merawat ini berarti diperhatikan tuh. Pagi-pagi dia muat air, dia bikin bubur, terus dia di pintu dia ketok, Om. Iya, masih hidup. Iya kan kita lagi urus orang ini. Amin kok. Bisa. Samaria aman. Konsisten. Turun gitu suara. Masih bisa, amin. Oke, sudah 6. Aku rujuk terakhir. Dia memberi uang 2 dinar. Berapa? 2
Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar berarti upah kerja 2 hari dia pakai untuk tolong orang. Bisa? Sudah pasti yang bilang bisa nih belum ada gaji. Sekarang saya mau tanya, bisa kok uang kios 2 hari pun tolong orang miskin? Bisa? Ini Samaria dong, ini tidak konsisten saudara nih. Dari awal ke saudara terlalu semangat jadi Samaria ini. Bisa? Yakin? Aman? Mantap. Baik. 7. 1 2 3 4 5 6 7 Oke, sekarang kita mulai. Ini khotbah baru mulai. Tadi pengantar. Memang tuh. Oke, sekarang kita mulai. Jemaat, siapakah orang Samaria itu? Saya mau kasih saudara, serindu apapun saudara mau jadi orang Samaria, tidak akan pernah jadi, tidak akan. Makanya tadi saudara suara turun tuh, tidak akan. Apalagi itu baru 1 orang, kalau 10 orang bisa. Karena itu saya mau kasih saudara, orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang Samaria itu ialah, bukan pendeta Yandi, bukan saudara, bukan kita semua. Saudara bisa tolong orang begitu banyak. Jangan bergaya. Kita bisa tolong 1, 2, kita coba kelahi. Oh, itu nenek saya yang kita pernah bantu dia bayar, dia pun pepaya 3 hari kemudian dia datang, kita marah. Bapak bilang, mama, iya, mama, kenapa? Lupa nenek sudah. Apalagi mau tolong 1 pula. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus itu datang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dari mana? Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, Yerusalem itu kota kudus. Sama-sama, Yerusalem itu. Makanya ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Kemana? Sekali lagi. Oh Yerusalem, apa? Kota mulia, apa? Hatiku rindu. Kemana? Sama-sama semuanya. Talah. Siapa? Bawa siapa? Bawa saya sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa siapa? Bawa saya masuk sana. Dalam konteks Palestina, Yerusalem itu kota kudus, menuju ke Yeriko kota terkutuk. Sama-sama, kota. Ini sebuah gambaran, sebuah metafora untuk mengatakan, menggambarkan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya via jalan berbatu-batu lepas, terjal sekali, penuh bahaya. Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko yang bermasalah itu, dia temukan orang yang dipukul hampir mati, dirampok hampir mati. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dipukul, dirampok hampir mati? Orang itu adalah pendeta Yandi. Orang itu adalah panitia yang bagian hitam dong. Orang itu adalah kita semua ini yang Tuhan Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, berdarah-darah, hampir mati, dirampok dan dipukul hampir mati. Tidak ada satupun yang lolos di dalam itu. Kenapa lihat saya? Kitalah orang-orang yang dirampok hampir. Cepat. Siapakah yang merampok kita? Siapa
Siapakah yang merampok kita? Siapa? Yakin? Betul-betul yakin? Betul-betul? Betul-betul? Berarti iblis yang rampok kita, betul? Yakin? Jangan terlalu buru-buru bilang iblis. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa lah. Kita sayang ke sedikit-sedikit bilang dia, balong tangkul dia juga. Coba. Dulu kan ada cerita bilang begini, suatu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, yo ketemu dong. Kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Saya pun pekerjaan manusia su ambil semua. Kenapa? Ikut orang ini, orang yang korupsi. Itu uang korupsi itu tidak banyak. Tapi bilang itu pekerjaan. Dong yang selingkuh, dong yang pi jalur berapa? Pernah? Lo yang pi jalur 40, itu pun waktu dong 2 dong tidak undang saya. Tapi dong bilang itu siapa pun pekerjaan. Itu yang lebih saya berhenti sebelum dong. Jemaat, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh kita sikap yang tidak setia itu. Berdarah-darah hampir mati di situ, saudara. Dalam kondisi sekarang hampir mati itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Imam tidak bisa, orang Lewi tidak bisa. Tidak bisa. Orang Lewi dan imam itu hanya sekedar penunjuk jalan. Saya mau kasih saudara. Jemaat, saya punya kalimat ini, 1-2 orang tidak suka, tapi namanya saya punya kalimat. Nah, dia tidak suka, saya biasa-biasa. Kenapa? Saya selalu bilang, ingin mengatakan bahwa masuk surga itu ibarat masuk WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Betul? Atau siapa di antara kita yang kita tanya, Romo, di mana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Nah, amin kok. Amin. Imam dan orang Lewi punya tugas hanya kasih tunjuk. Belum tanya, Om, yuk, WC di itu. Makasih Om, pas anjing Om. Anjing jatuh? Tidak. Lalu tadi lu bilang anjing, patung anjing Om. Itu dia. Tugas kita. Ayo jelas. Kitalah orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya. Begitu? Amin. Setelah manusia ditolong oleh bilur-bilurnya, kita menjadi Tuhan Yesus surat kita di atas keledai tunggangannya sendiri. Tuhan tidak pernah utus orang datang bawa kita. Dia datang. Dia bawa kita di dalam kemuliaannya. Dia bawa kita ke rumah penginapan. Sama-sama 1, 2, 3. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Sama-sama, rumah penginapan ialah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Tuhan taruh di mana? Jemaat. Ada banyak orang yang Tuhan sudah titip di gereja, bangun lari dari gereja. Betul. Di Opura sini ada. Bahkan yang tadi mau jadi Samaria juga bangun lari ada. Amin. Ada jemaat ini yang 1 tahun di gereja mangkali 2 kali sah. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, napas 1. Kalau sudah napas 1 tiba-tiba ingat sembahyang. Betul. Di sini ada di sini, ada ikut ibadah. Tunjuk. Supaya hidup jangan terlalu pemalas di gereja dulu. Jemaat. Ada jemaat ini yang seumur hidup mengkali dia ikut ibadah 5-6 kali sah. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan 4 itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana lah sudah dia di sini ada yang begitu. Ada betul. Siapa pun Bapak Tuhan kata kan kita mau supaya dalam Tuhan kita bersaudara ini kan kasih tahu supaya dia pikir ibadah. Amin. Nona muda
Menikahlah dengan laki-laki yang rajin pergi gereja. Dia akan membawa kau pada kebahagiaan. Nona muda, ajak kamu punyongi ke gereja. Kasih tau dia, Kak, gereja. DBE, gereja. Minimal, ibadah pemuda. Ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, baru kasih tau dia, ada kue. Nona muda, jangan terlalu andalkan dia les di sini nih, jangan terlalu andalkan. Itu les, itu satu saat bukan les, tidak akan ada semua. Les ini mau bertahan, nanti dia habis dari sini. Jangan andalkan itu gaya. Jemaat, rajin-rajinlah ibadah sedikit. Saya belum bicara tema, ini masih rajin ikut ibadah sedikit. Bisa kok? Amin kok? Amin. Iya, ikut ibadah. Ibadah itu baik. Ibadah mengandung latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat. Karena itu saudara-saudara, lihat kok, saya kadang-kadang sebagai pendeta ini saya heran juga. Ada ibadah syukur, lebih ke ibadah syukur. Dong dan pendeta ini yang menarik itu dalam ibadah itu adalah waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Aduh. Ulang. Jemaat. Waktu ibadah orang pas makan. Dia pun juga. Dan datang dari aneh betul kita pun kebiasaan, tapi rindu Samaria Bapak. Kepingin Samaria. Kadang-kadang ibadah di sini toh, ibadah syukur di sini. Dong rumah di sebelah. Dong istri bilang, Bapak, mari sudah. Bapak bilang, masih ibadah. Dikasih waktu bicara. Betul. Di sini juga ada fun. Tuhan Yesus titip kita, habis kita diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, dia titip kita di tempat ibadah. Teman, rajin-rajin ibadah sedikit toh, bisa kok? Aman. Ada satu lagi, kita pun kebiasaan. Ada orang yang ini kita punya gemit ini sama dengan gereja-gereja. Pertama kalau ditanya, apakah jawabmu? Jawab bilang apa? Woi betul, untuk peneguhan pemberkatan, peneguhan penetua diaken pengajar, untuk anggota sini katanya, apakah jawabmu? Kadang jawab, ya saya percaya, dan kadang-kadang don dramatisir sedikit, sengaja ke CD. Apakah jawabmu? Ya saya percaya. Pencitraan, tidak usahlah, biasa-biasa saja, tidak usahlah. Nanti dia habis hilang. Ada jemaat yang kita tidak tahu dia gereja di mana. Ini hari di Immanuel, besok di Sion, lusa di sini. Kau tumpusin dia. Amin. Kok di sekitar pura sini ada Samaria. Jemaat, ada yang pernah urus bunga-bunga hias, ada di sekitar sini ada. Banyak kok sedikit. Bagi dong. Saya mau kasih tahu jemaat, itu bunga hias kalau tiap minggu kita kasih pindah pot, mati. Saudara tidak akan bertumbuh. Kalau hanya banding-banding satu gereja pergi gereja lain, satu gereja pergi, saudara tidak akan bertumbuh. Apalagi kalau pergi gereja sebelah, omong gereja sebelah pun tidak baik. Tapi tiap hari Samaria untuk Tuhan. Itu yang saudara mau dalam Tuhan kita bersaudara.
Di sini ada 7. Saudara, pastikan kita mau bertumbuh di mana. Dibanding-bandingkan itu tidak bagus. Saya mau tanya ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu lain mau? Mau? Sebentar pas pulang dari sini suami bilang, "Ma, ya, kenapa Ma tidak sama dengan ibu di sebelah?" Itu pasal lupin ya. Saudara tidak akan bertumbuh kalau banding-banding, tidak akan. Jemaat, saya Natal di pedalaman timur. Tahu timur? Oh ini, itu kami punya kue seragam, nama kue Solo. Dia besar ke piring. Saya tidak tahu dong pakai tepung apa, yang pasti kami punya sama kayak punya karet. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Kami Natal dengan 2 TKW. Saya setengah mati kunyah-kunyah ini kue. TKW satu bilang, "Bapak, yo, kalau kita Natal di Hong Kong, itu hanya peta lihat dia." Yang satu bilang, "Kalau kita Natal di Macau." Terus saya bilang, ini kita di timur. Yang engkau harus lakukan adalah bawa itu Hong Kong datang, kalau tidak kamu dua berangkat ke Hong Kong. Tidak bisa tinggal di sini, pikiran perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa. Tinggal di dia rumah, pikiran dan perasaan di orang lain rumah. Nah, mau. Ada nona sendiri, ngomong sendiri, pikiran dan perasaan di orang lain punya. Baru dia bilang, "Beta cintaku tapi nyaman dia." Apa itu? Baru sengaja bikin kita yang bercinta tapi orang lain yang memiliki. Di sini ada yang model-model begitu. Oke, baik. Jemaat, sekarang Tuhan titipkan di rumah penginapan itu. Terus dia apa? Dia kasih uang berapa dinar? Terus dia bilang begini, uruslah orang itu sehabis-habisnya. Jika engkau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tuhan Yesus waktu titip kita di rumah penginapan, dia tidak pernah biarkan kita kosong tanpa apa-apa. Ada yang dia kasih. Saya mau bawa 2 pesan utama. 1, gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan pada gereja itu diberkati. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan titipkan di gereja itu, kamu tinggal dulu cepat. Enak-enak seorang duduk. Sudah diam-diam, sudah jangan ketawa semua. Adik-adik, anak-anak, Om Pendeta mesti kasih tahu kamu hal yang baik. Tidak boleh orang bawa firman kamu jangan terbaik. Tidak boleh. Saya marah banyak orang tua. Orang tua ini bisa paksa dia punya anak les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les balet, tapi tidak pernah paksa anak ikut sekolah minggu. Paksa, suruh kasih diam dia di situ. Oh, kenapa? Bisa, amin. Duduk diam. Nanti lapar panitia kasih. Oke. Lanjut jemaat. Jadi Tuhan tidak pernah kasih kita kosong. Ada yang dia kasih. Gereja yang tidak mengurus jemaat yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta tidak berkati apa? Kami pun kolekte banyak. Siapa bilang kolekte banyak tanda diberkati? Itu kolekte terakhir jadi uang sengketa. Bakal lagi terus. Ada yang hanya kasih 1 minggu 2.000, berarti 1 bulan berapa? 8.000, tapi tiap hari hanya curiga bendahara. Bendahara inilah, itulah. Padahal berapa? 2. Ada yang di bawah 2.000. Saya mau ke saudara,
Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara, Tuhan berikan kepada kita talenta-talenta, karunia-karunia. Tuhan berikan apa? Talenta-talenta, karunia-karunia itu dipakai untuk memperlengkapi jemaat, membuat jemaat menjadi bertumbuh bersama. Karunia-karunia dibedakan atas dua. Berapa? Dua pakai bahasa Indonesia bilang? Dua. Baru pakai bahasa Inggris bilang? Pakai bahasa Timur bilang? Bahasa Sabu bilang? Bahasa Rote bilang? Oh begitu. Oke. Satu, karunia-karunia motivasi. Sama-sama. Karunia motivasi itu seperti menyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang. Tapi ada karunia-karunia manifestasi. Karunia apa? Misalnya bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Ini dua karunia ini sama, tidak satu lebih dari yang lain. Sama. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi saya mau kasih tahu, ada orang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pas pendeta bilang, ada paduan suara, vokal group, solo, dia bilang, no. Tapi kalau bilang ketua majelis Sinode Gemit dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Immanuel Epura. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal grup dia, bahkan menari dan tari-tarian itu dia semua. Di sini ada, di sini. Itu dia pun nama karunia makam puji. Dan itu tidak, jemaat. Orang makam puji enak bagi sebuah persaudaraan. Makanya kalau Tuhan kasih itu kelola dia baik-baik. Amin kok. Baik, sekarang saya lanjut. Jemaat, ini khotbah baru setengah. Tapi saudara, saya tanya ulang-ulang tuh dengan bang Sepu, istri itu pernah bilang saya begini, Papa pikir Papa khotbah bagus. Mama orang udah mitra di mana-mana. Papa jangan sampai orang pikir ketawa-ketawa sah. Dan pikir Papa Sule. Mama kenapa ngomong begitu? Mantu bilang, coba tanya orang yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai dong bilang, lu rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Oh iya, dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa, kita senang-senang. Tapi saudara ingat kok? Ingat apa? Oh mantap ya? Oke. Baik, jemaat. Setelah Tuhan Yesus omong itu semua, Tuhan Yesus angkat muka lihat kepada yang bertanya tadi, ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang begini, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang ini? Itu pertanyaan gampang dipenjawaban, tapi merusak konstruksi berpikir orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu, mereka merasa dengan melakukan 10 hukum Taurat dengan baik, surga tembus, lurus. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Bagi mereka, dengan mereka sudah melakukan itu semua surga. Apalagi ditulis dalam kitab suci, keselamatan datang dari Dia. Mereka merasa tidak butuh orang. Sekarang pertanyaan itu menjadi penting. Jawabannya kemudian memberi pesan yang kuat. Ternyata dia tidak bisa andalkan dia pun diri. Siapapun kita, saudara, kita tetap adalah orang-orang berdosa. Yang kita butuh Tuhan Yesus itu, orang Samaria itu. Amin. Oke. Tapi yang kedua, saudara, pertanyaan itu mengukur seberapa jauh orang-orang yang bicara tentang firman dekat dengan Tuhan atau tidak. Semakin jauh perjalanan bersama dengan Tuhan, dia semakin sadar bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Saya kasih contoh. Jemaat, pernah pi pantai? Pantai mana? Pideng. Pideng. Buat apa? Oke, baik. Di pantai itu air sampai betis. Orang bisa tendang-tendang, siram-siram kau. Karena di mana? Pinggir. Coba masuk sedikit 500 meter di dalam. Di 500 meter di dalam kau perahu semua tenggelam berbeda. Bisa. Di pinggir pantai saudara bisa foto-foto. Coba
coba masak 500 meter di dalam, perahu semua tenggelam, baru saudara bilang, woi, perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Yang bagaya-bagaya tuh jalan hanya di pinggir pantai, belum jalan jauh, pinggir pantai. Pinggir. Coba. Pernah jalan kaki? Di mana? Di Jakarta. Wih, kalau atau bisa. Jemaat, orang bisa jalan kaki, tapi jarak tempuhnya dekat. Karena jarak tempuh dekat, maka kekuatan full ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena jaraknya dekat. Sekarang coba kita lihat lebih jauh. Pernah naik ojek? Kemana? Pasar mana? Itu anak keluar, dia gas lagi. Saya yakin kalau dia selari kincang, yang di belakang akan bilang, Adi, ya pelan sedikit. Kenapa? Tante pun tidak ada, tidak bisa. Terus itu ada yang tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000 saja. Kalau memang 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru. Tapi jelas, mulai jauh perjalanan, orang mulai sadar dia punya keterbatasan diri. Dia makin butuh Tuhan. Amin. Yang bagaya-bagaya itu masih bermain di mana? Belum jauh. Lebih jauh lagi, naik bis pernah? Atambua pernah? Bis malam pernah? Sinar Gemilang pernah? Di samping sepir pernah? Saudara bisa bayangkan sampai di Camplong atau di TMF yang pas walk itu dia gas tambah hampir-hampir yang sepir tidak injak rem, kita yang mau angkat kaki injak. Makin jauh perjalanan itu kita pukaki dong kayak yang gaya-gaya itu baru bermain di mana. Belum jalan jauh, belum. Pulang kurang malam. Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Di mana? Pisau naik feri apa pisau? Pernah naik kapal feri pernah? Di mana? Di mana? Oke. Jemaat. Kalau ke Sabu, dengar. Jemaat. Kalau kapal tenggelam di Laut Sabu, biar bisa berenang 10 km, il jago hilang. Musim-musim timur tuh untuk balik dari Sabu ke Kupang itu sangat berat. Kalau masih sampai ada feri jalan tuh itu cukup berat. Yang menarik kan beta melayani kira-kira 5 tahun di sana. Setiap kali pulang musim timur kok agak berat pulang tuh. Kalau ada yang lihat pendeta di atas saudara datang dan bilang, pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak. Laut Sabu ibadah. Yang menarik kami ibadah di Laut Sabu itu, kami waktu bagian persembahan kami tidak pakai tangguh persembahan yang kain dong itu. Kami tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada toh. Yang kedua kami pakai dos. Mesti dos spesial. Kenapa? Karena kalau ibadah di Laut Sabu, bagian persembahan, yang bawa persembahan datang itu kita isi tangan di saku begini, dapat berapa saja. Itu semua langsung masuk. Itu tidak lewat otak, semua langsung masuk. Kok di laut ini? Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda nah. Revo. Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kita ibadah di darat itu, yang petugas persembahan datang kita isi tangan di saku begini, kayak agak lama. Agak lama, mata kita putar 2-3 kali. Mata kayak ada firasat itu. Terus kita ambil persembahan, kita isi di persembahan, petugas persembahan lewat, baru kita kait. Kenapa? Tadi saya isi yang merah itu. Kemenyesal itu. Pernah isi tak salah? Senang waktu isi tak salah? Saya mau tanya dulu, jemaat.
Ada yang pergi gereja pakai motor kok. Terus bilang itu, anak bilang tolong singgah di kios. Ada. Itu singgah bikin apa di kios? Itu singgah bikin apa di kios itu? Tukar uang kasih besar. Semakin jauh berjalan nih kita bukan sapa-sapa, saudara. Kita yang bagaya-bagaya itu bermain di mana? Jalan di mana? Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Di mana? Saudara pun suka berjalan lagi. Pernah? Jangan naik yang ATR dong, naik yang Airbus atau yang Boeing. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km. Di 12 km itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Belum jatuh, dia baru mati sudah gitu. Mati sudah. Di 12 km itu, saudara, itu kan sudah di zona aman. Orang sudah bisa lepas itu sabuk pengaman. Orang sudah bisa jalan-jalan, mau bikin, biar tidak rencana mau kencing, sengaja jalan-jalan kok. Orang tanya bilang, berangkat kok? Nah, iya. Terus tiba-tiba, lampu sabuk pengamannya menyala. Ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Ada yang berani bilang silakan kembali ke tempat? Kembali ke tempat apa? Kembali ke... ada yang berani? Ada? Jago hilang bapak, jago hilang. Itu rencana kencing juga tunda. Itu dia balik dengan ada anak kecil ribut di sebelah, dia kasih tahu, adik doa gaya yang bagaya itu bermain di mana di mana jalan belum jauh. Itu sulit membangun persaudaraan, sulit. Jemaat, di ketinggian 12 km kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Cepat kok lambat. 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dong di situ, lebih kalah. Makanya dalam kecepatan seperti itu, pesawat tabrak awan itu kan guncang toh. Itu menarik, kalau ditabrak awan guncang, separuh langsung bilang, Yesus. Di darat kaget memaki bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di atas pesawat, belum pernah. Di sini ada yang tukang memaki, kumpul uang beli tiket suruh dia berangkat. Pas yang hujan angin itu dia berangkat. Saya yakin pulang satu persekutuan doa di dia rumah. Saya yakin. Yang bagaya-bagaya don jalan belum jauh, itu baru bermain di mana? Di mana? Jemaah, apa hubungannya dengan tema ini? Kita menyanyi dalam tuh sambil tepuk tangan. Lebih lagi. Apa? Lebih lagi. Sekarang dan selamanya kita bersaudara. Oke, jemaat. Pernah sekolah di Surabaya, Jogja, Jakarta? Pernah? Tidak pernah? Kalau tidak pernah, makanya pernah. Pernah ada teman akrab di kos-kosan di Surabaya, Jakarta, sehati sepikir. Kadang-kadang kita berganti celana, hanya satu itu berganti kan? Apa yang saya katakan? Kalau saya merasa Tuhan pernah menemukan saya dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, ketua panitia merasa pernah Tuhan temukan di jalan itu. Kita semua panitia berpakaian hitam merasa kita pernah ditemukan di jalan sengsara itu. Semua jemaat ini merasa kita pernah Tuhan tebus dan menolong kita di jalan itu. Kita baru rasa bahwa kita sehat di sepenanggungan. Baru kita boleh menyanyi dalam Tuhan
kita bersaudara. Kalau kita tidak pernah merasa bahwa kita ini berdosa dan Tuhan menebus kita, padahal harusnya kita binasa, kita belum bisa bilang dalam Tuhan kita bersaudara, belum. Masih ada orang sombong rohani. Kalau bilang jangan pikir kalau itu manusia berdosa, jangan pikir. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Coba angkat tangan yang tidak berdosa. Coba angkat tangan yang tidak berdosa. Jemaat, saudara tidak akan pernah dengar pendeta Yandi pencuri. Tidak akan, saya garansi buat saudara. Tidak akan saudara dengar berita pendeta Yandi pencuri. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan dalam hati saya tentang apa yang dimiliki. Saudara tidak pernah tahu. Tuhan tahu betapa berdosanya pendeta itu. Kenapa lihat saya? Berdosa. Jemaat, orang-orang yang giat di pekabaran Injil suka dengan ilustrasi ini. Mereka bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Dosa melanggar kehendak Allah. Terus dong tanya, satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Jemaat, satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi dia bilang begini, anggap saja satu hari kita langgar kehendak Allah 3 kali. Kita bikin dosa 3 kali. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 9. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan? 1080, taruhlah 1000. Mari kita hitung. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dan dia umur. Pendeta Yandi umur 46 tahun kali 1000. 1000 kali 46. Dengan 46.000 pendeta Yandi lolos di surga. Ini tiap hari berkhotbah ini. Tiap hari berkhotbah ini. Dan 46.000 di surga. Kalau yang 46.000 saja sudah banyak, jangan tanya yang lebih tua dong. Nyeri. Itu satu hari 3. Apalagi satu hari tidak bisa hitung. Bisa pergi surga. Jadi kalau sampai masih ada orang sombong rohani, aduh, bagaimana kita menyanyi dalam Tuhan kita bersaudara? Kalau itu lagu dalam Tuhan kita bersaudara, dong suka tambah satu kalimat di belakang. Dalam iblis kita bermusuhan. Kita bermusuhan. Jadi kalau kita semua merasa kita berdosa tapi Tuhan menyelamatkan kita, baru kita bilang dalam Tuhan kita semua bersaudara. Persaudaraan ini kalau tidak dalam Tuhan penuh kepalsuan. Ingat jemaat, tidak semua senyum tulus. Saya datang saya bilang, Shalom, kita lewat mau separuh. Dalam Tuhan itu ada ketulusan. Amin. Ini saya khotbah di ini bang. Ingat, semua yang baik itu belum tentu didasarkan pada motivasi yang benar. Contoh, saya khotbah di bank, semua yang di Kupang saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap dong cantik. Mau pakai pakaian bagus-bagus, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita di bank ini macam kita tidak mau pulang. Kayak macam mau lihat dong terus begini. Kita baru naik sampai tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Hanya dalam Tuhan saja kita bisa lakukan sesuatu dengan TULUS. Dibaca tulus. Ingat, apa yang merusak persaudaraan? Egois. Apa? Saya punya bagian ini, saya khotbah banyak orang viralkan di mana-mana, tapi saya ingin ulang. Merawat sebuah persaudaraan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi dia pun nama? Waktu dia sudah di kolak, kita makan pisang, masih rasa dia pun pisang kok tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan.
Saya tetap timur, Rote, Sabu, Sumba, Ende, Jawa, Makassar, Medan, Batak, Batak T. Tapi kita semua satu. Kita semua satu, tidak ada. Itu baru kita bersaudara, toh? Amin, kok? Tidak usah ada upaya menghilangkan. Saudara-saudara, kalau hari ini, dengar, kalau hari ini masih ada orang Rote merasa lebih baik dari orang Timur, minta maaf, Anda tidak bisa merawat persaudaraan. Dan kita tidak pernah meminta jadi Timur. Betul kok tidak? Siapa? Itu hari waktu Tuhan mau cerita saya, dia pakai Yandi. Yo, lu mau Timur kok Eropa? Itu tidak. Betul kok tidak? Hari ini kalau masih ada orang Indonesia Barat lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah bagi ini bangsa. Karena kita tidak pernah meminta. Yang kita juga satu. Kita ini kadang-kadang tidak percaya diri sekali. Kita kira kita cantik kalau makin ke Korea-Korea. Bapak beta ke Korea kok iya. Kolbano area. Saya paling tidak suka kalau kita tanya bilang, lu Timur toh? Iya, tapi dong bilang nenek don datang. Nenek kenapa ku? Kalau Timur nggak Timur sudah ku masih Batavero lagi saya. Orang begini tidak baik bagi sebuah persaudaraan. Amin. Jemaat, ubi, pisang, gula, santan bisa kumpul sama-sama di kuali ko, panci ko. Betul kok tidak? Bukan kita mau makan kolak, nah kita pergi makan ubi di sana, pindah lagi pergi makan pisang di sana, pindah pergi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Persaudaraan itu pengelolaan. Amin kok. Jemaat, jangan kelola kita pun persaudaraan sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah? Nah, kopi terdiri dari apa? Air, kopi. Sejadi dia pun nama. Nah yang lain pun nama. Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Di sini yang tukang bikin diri inti. Ada di sini. Pakai baju warna warna lain, lemeng hitam nih. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Ini. Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Dia sudah jadi begitu tuh pasir kelihatan kok tidak? Kalau begitu kita sepakat garu buang itu pasir semua. Bisa kok tidak? Dalam sebuah persaudaraan kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Dalam sebuah persaudaraan, mungkin saudara kelihatan karena barang besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin kok. Saudara lihat dari sehati sepikirkan kita orang-orang yang diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Ada yang GBI, ada yang Katolik, ada yang Gemit, ada yang macam-macam. Kita tetap bisa menyanyi. Ku tak pandang dari asal kau, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saud. Oke, amin kok. Jangan suka egois. Kita ini kayak apa kok? Kita terlalu kepingin menang sendiri. Akhirnya kita hanya bisa berteman dengan orang yang setuju dengan kita pun pendapat. Jemaat. Dulu beta khotbah tentang persaudaraan. Beta bilang persaudaraan itu bertingkat-tingkat. Sama ke sekolah persaudaraan bertingkat-tingkat. TK. Orang TK itu, coba lihat di sini ada yang TK. Pernah TK. Ada alumni TK. Anak TK tuh dong lari sama-sama, jatuh sama-sama, bermain sama-sama, kamu mau sama-sama. Sebentar kita tanya, ade, iyo, itu ada teman. Iya, dia punya nama siapa? Tahu? Ada bermain sama-sama, tidak aku kenal.
Yang begitu ada. Zaman sekarang banyak, apalagi di media sosial. Di media sosial kita pun teman pun banyak, saling like, saling komen, ketemu dan dosen ngomong. Baru bilang, itu kau. Itu yang saudara berharap sebuah persaudaraan. Tingkatan terlalu dasar. T, habis TK? Teki. Jemaat. Tadi TK, sekarang SD. Ada yang di sini SD? Cuma katanya SD dong. Masih sekolah. Om kira libur. Anak SD itu dong suka kenal. Di sekolah jemput, di kantin sama-sama. Tapi jangan coba-coba bikin tersalah dia. Berani bikin tersalah, bilang, kau sekolah meta penggulu-gulu. Reken, di pokoknya dia kasih, di sini juga ada di sini. Dia kasih kita apa-apa dia hitung. Ada. Di sini ada di sini. Panitia kok bukan? Kita nih kadang-kadang saudara-saudara, persaudaraan tuh karena kita mau kasih sesuatu begitu, harus kita reken-reken. Itu SD, SMP. SMP itu kita hanya disebut kawan kalau kawan catat kas beta. Tolong kasih ibu guru bilang beta sakit. Itu kawan, itu botol kawan soalnya ada 2. SMA itu kurang lebih sama. Anda hanya akan disebut kawan kalau pinjam motor lo kawan. Jadi asas manfaatnya yang kita pakai. Kuliah itu saudara, mau mati-mati, hidup-hidup, makan super mie sama-sama. Baju pakai bapi, kawan pinjam dulu. Kenapa? Mau ketemu metua berbaju semua dulu. Itu tapi kalau kita sudah lebih dewasa, setamat, beda lah. Reform. Jemaat, kalau saya mau tanya, ada yang dulu kuliah, ada kawan akrab sampai menikah saya akrab kuliah? Beda lah. Saudara tahu, kita biar akrab memati waktu kuliah, sudah menikah beda, kan kita akan memberi pilihan. Ini, kawan, ini beta setuju, ini beta setuju kawan. Sudah bisa begitu, kan kita makin dewasa. Dia datang, dia bilang begini, kawan, ketemu dulu. Tunggu. Beta kasih tahu bepu suami. Aku kasih tahu ini kawan lama. Jangan. Beta harga bepu suami, beta kasih tahu. Kasih tahu suami. Papa, beta ketemu teman dulu. Sudah. Soalnya lama 20 menit ketemu kawan, suami WA. Tidur di situ. Beta suruh anak dong antar bantal. Berubah. Kita yang laki-laki juga sama. Kawan datang yang ketemu dulu. Boleh. Setelah lama soal ketemu, iya. Tapi itu bekas tahu bepu istri. Takut istri. Bukan takut. Harga beta pu istri. Beta tahu. Mak, beta ketemu kawan lo. Cepat Pas motor baru ketemu, tiba-tiba HP bunyi. Teneneng. Ambil, salah. Tidak ambil. Kamu tahu? Kalau kita sampai ambil itu, mamtu hanya sebut 3 suku kata. Pas kita ambil, mamtu bilang, itu cek posisi itu. Kita belum jawab, mamtu bilang, deng. Itu mamtu cek ada mantan kok tidak itu. Yang terakhir kita belum ngomong, mamtu langsung bilang, tutup. Ayat deng, tapi itu kekuatannya sama dengan bersedia, siap. Bukan bersaudara, tapi ada batas-batas kita punya ini privasi toh. Amin kok. Jemaat, pernah kok tidak kita pergi orang rumah, orang bilang begini, bilang anggap saya rumah sendiri, pernah? Yang dia bilang anggap saya rumah sendiri itu bukan dia pun berangkas kamu ambil, dia pun bukan begitu. Iya, maksudnya tolong atur bapak ini ke rumah. Sebenarnya itu dia pakai bahasa halus, bilang, ini bukan lupa rumah. Tolong kas turun kaki. Tapi kamu mau pica-pica lagi karena kita.
Jadi saudara, ini dia atau kok maksud baik begitu. Jemaat, yang merusak persaudaraan itu kalau dia tidak paham dari tadi teks tadi, nanti dong suka cerita tinggi. Orang cerita tinggi, jangankan persaudaraan yang kita bentuk, yang kita arisan keluarga saya ini, wih, ini anak mantu dong kadang-kadang bikin kacau kita punya keluarga. Kok anak mantu satu pakai gelang gading penuh tangan kanan, anak mantu satu gelang kea penuh tangan kiri. Lama-lama ini binatang rumah tibuan gara-gara juga begitu. Beta dengar orang bercerita ini kadang-kadang aneh. Sayang, dia panggil sayang ini mulu enak memati. Sayang, ya lupa anak sudah bisa apa? Dia belum jawab, dia bilang, "Bepo anak bahasa Inggris balik bisa." Jadi satu bilang, "Beta punya belum." Oh memang kamu orang susah kelaparan, memang tidak tahu. Jadi kita omong ini hanya untuk kasih tinggi kita bu. Orang begitu baik bagi persaudaraan. Jelas? Ada kisah satu, ada 3 orang toh, 2 orang sama-sama suka pancing ikan, tapi dong sama-sama tukang cerita tinggi. Dan 3 cerita, yang satu bilang, "Gue kawan, kalau botong pancing di sana, itu botong baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sudah." Yang satu bilang, "Itu kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi bahwa memang dia punya istri anak." Yang satu bilang, "Itu kurang, kamu 2 pun kurang." Aku kurang karena mana? Semua istri anak juga kurang. Botong kalau pancing di sana, itu botong balong buang. Botong balong buang ikan masuk keluar bilang, "Om pancing kita dong." Saudara bayangkan, dong 3 kalau kita kastengah di satu kamar ukuran 4x4 kastengah 2 minggu. Menurut saudara datang dan 3 pasayang. Apa coba? Baku bumbu. Jadi di sini ada tukang cerita tinggi. Ada di sini. Paham? Berikut. Jemaat. Persaudaraan itu juga saudara-saudara, dia mau supaya kita kelola dia dengan baik. Fokus kita pada yang positif, jangan yang negatif. Kadang-kadang kita bilang bersaudara nih, yang kita pikorek, lempar orang pumangga, ame orang pu ayam, mau bilang, "Saudara saling bantu saudara." Iya, jam pencuri. Fokus pada yang positif. Amin kok. Ada suami istri datang ke tahu, "Bapak cerai." Jangan cerai, soalnya boleh kamu bercerai. Woi bab terbis, tiap hari mau tombak puku, tiap hari kita bertengkar bab puku nih bapak. Bapak mau kau tombak bunuh mati? Janganlah. Kamu sudah berapa tahun nikah? 10 tahun bapak. Anak 4 orang. Beheran dengan kamu 2 ini. Kok kenapa? Yang kamu 2 ada bapuku tiap hari, anak 4. Ini yang ada bapuku tiap hari, ini anak 4. Kalau kamu 2 sayang, anak mangkali 1 TPS, itu kamu sendiri. Kenapa saya omong ini? Fokus kita tuh di mana? Kadang-kadang kita terlalu fokus pada kelemahan, pada yang negatif, bukan pada hal-hal yang menguatkan kita, yang membuat kita lebih semangat untuk saling membangun. Bersaudara tuh, untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kan kita kasih kawan, yang begitu. Masa kita bakal bapak kalau beta lihat lu salah, beta kasih tahu lu salah, jangan Itu di penambah bersaudara, bukan dukung dia. Kalau dukung dia di partai boleh, tapi dukung dia pancuri jangan. Gitu. Berikut. Satu sah. Dia ngomong yang lama. Persaudaraan yang di dalam Tuhan itu ingin mengatakan kepada kita bahwa sejak awal Tuhan tidak mau kita terpisah satu dari yang lain. Manusia ini makhluk sosial. Tidak ada manusia bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kadang-kadang orang-orang yang dong sendiri-sendiri di hutan dan datang bilang, "Masa kok suami istri bertengkar? Orang ke kita dong tidak pernah bertengkar." Sebenarnya iya, karena lu tinggal di hutan. Lu tinggal di hutan, pohon mana kas tersinggung lu? Kalau kita tinggal suami istri ada sah. Betul? Jemaat, kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita ada nama?
Ini orang tidak ada nama semua. Kita ada nama. Dengar, kita tidak memanggil nama kita sendiri. Kita ada nama ini untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena kita tidak memanggil namanya sendiri. Siapa di antara kita yang pas mau makan, dia Yandi, makan. Tidak ada. Kita punya nama ini untuk kepentingan orang lain. Makan. Pernah makan? Kita makan sebenarnya untuk siapa, coba? Untuk kita dan orang lain. Pak, masa kita makan untuk orang lain? Iya. Anak muda dari bosan nikah, bosan lihat. Ini, kalau istri sakit kita bilang, mama, makan. Bantu bilang, mama makan. Mulut pahit. Mama makan. Nanti kalau bantu tidak mau terus, kita bilang, mama makan. Anak-anak dong masih kecil. Dia tambah. Dia tambah. Kita pakai pakaian. Di sini semua pakai pakaian. Kita ini pakai pakaian untuk siapa sebenarnya? Untuk diri dan orang lain. Untuk diri itu supaya jangan kedinginan, jangan kepanasan, kulit jangan terbakar. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa toh. Kalau kita sendiri kan kita bisa santai. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian supaya orang ketemu kita di jalan dia jadi ya kita ini tidak bisa terlepas dari orang lain. Amin kok. Jemaat. Makanya ingat, ini sudah habis, bongkar ini dan semua, pulang tidur sudah. Ada yang subili baru sebaik, tolong jam putar sampai jam 3 pagi. Itu tidak baik bagi persaudaraan. Bumbang sampai jam 3 pagi orang pikir sampai om kasih kicit tep sedikit. Kenapa? Bayi satu ada sakit di sebelah. Lu pikir so itu bayi ya? Pikir so itu bayi ya? Ini itu hari ada tambah 2.000 di batu teh. Ini anak muda dong Josap. Anak muda. Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Saya mau kasih kau, itu motor itu hasil pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu orang pintar-pintar semua, kerja pakai komputer. Dong terukur memang dari segi ilmu itu dong tahu betul-betul. Baru taruh ban di mana, velg ke mana, speedometer ke mana, setir, rem, gas, itu terukur. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran. Dorang itu reparasi motor. Akhirnya motor bunyi ke orang gila. Wah. Nah orang yang bosong, wah, ikut sini. Misalnya, wah, tiba-tiba, wah. Orang datang tanya, bilang, ada kenapa? Ada jatuh motor, yang mana? Yang tadi, kira-kira dong ambil apa? Mati baik. Orang tua itu motor pakai pange pendeta kau doa bagi kamu pumba ini gara-gara wah. Akhirnya orang doa mati baik. Jemaat. Memang kita orang tua ini kalau sayang anak ini juga kadang-kadang sampai tanggal 25 Desember tahun berapa tuh kau betahot di Kuanino toh. Tapi pagi begini majelis memoi bapak pendeta teman mau sumbis tidur. Kok kenapa jam tidur bapak kau inanmu dalam punggas motor ini. Polisi sudah tembak peringatan, tembak gas air mata, tetap bunyi motor sumbis. Tahu siapa yang salah, bebe? Bapak do yang salah. Kenapa kami yang salah? Bapak do yang belina. Coba tarik bapak do yang beli motor, kau pegang kayu, kau mau sampai pagi. Jadi manja anak don juga kita semua ni ada anak kok bisa manja mah jangan bikin dia merusak persaudaraan. Ada anak dong nih yang 2 ini anak dong ini bapak pulang bawa gula-gula 5 anak 5 bawa gula-gula dia mau dia dapat 3 kawan saudara yang 4 itu bagi dulu ada yang musuh ada kalau saudara makan ada otak hilang jadi ada jangan akhirnya kok dia mengerti sedikit lah. Ini tadi Romo Yalo tanya ada makan kok ada kok. Kita makan tuh ingat orang lain. Dan sampai panggil pendeta Magdepi dia marah bapak baru bagi. Yang dari belakang datang ya dia kuah kosong tuh. Akhirnya daripada dia kuah kosong kita injak dia yang pertama itu gara-gara kita tidak terbiasa ingat orang lain. Amin kok. Bapak-bapak dong satu. Bapak-bapak.
Di sini bapak-bapak dua saja. Yang lain duda. Bapak-bapak. Weh, kalau jalan di mana kok istri minta tolong beli lipstik kok apa nak beli? Oh, bapak-bapak beli lipstik dulu. Iya mama, bapak beli jalan. Mama bilang papa beli lipstik. Susu. Lu makan sirip pinang sama susu cantik juga. Dia dapat uang 100.000, dia beli rokok 30.000. Tinggal 70 ini yang dia pegang 50.000, bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Nah ini 20 yang dia sorong kasih istri dengan harapan tiap hari kuah asam. Menurut mama dong bahagia dengan itu suami. Tertekan. Jadi mulai berpikir sama-sama anak-anak dulu dia rumah yang baik, rumah baik tuh gereja baik nih, bangsa baik, dunia baik, aman tuh dunia, aman. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.